Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua ya, tanggal 30 Juli 2021, tahun pelajaran 2021-2022 ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin kalian masih ingat ke belakang dulu kita bahwa dulu Bapak kan ngajar kelas 7. Nah, untuk tahun ini Bapak diminta untuk mengajar kelas 8 ya. 8A sampai dengan 8G. Nah, jadi untuk pertemuan kita pagi ini itu kita materinya adalah mengenal negara-negara ASEAN ya. Pertemuan kedua tanggal 30 Juli ya. Ya, langsung saja sebelum Bapak informasikan, Bapak minta maaf sebelumnya kalau memang ada kurang jelas suara Bapak. Ini Bapak dalam kondisi yang kurang fit ya, sakit. Jadi mohon maklum apa adanya. Terima kasih. Ya, supaya kita lebih memudahkan, berikutnya adalah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, kita lanjutkan. Ya, berdoa kita mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, jadi eh, dengan kita awali dengan doa ini bahwa kita dapat mengambil pelajaran dan masuk ke kita. Jadi bahwa dengan pelajaran ini kita bisa bisa memaknai dari pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Yang ke selanjutnya, slide selanjutnya adalah itu tentang Yayal IPS. Nah, Yayal IPS ini, jadi ini Bapak anukan ya, bahwa seperti ini, aku cerdas tanpa narkoba. IPS mendunia. Nah, mohon maaf Bapak ini mikrofonnya ya. Soalnya yang punya Bapak rusak yang satunya itu. Jadi yang colokannya yang agak ke sini kan. Nah, yang ke ini itu headset yang seperti ini. Jadi mohon maaf. Jadi tangannya harus supaya suaranya jelas. Aku ulang ya. Aku cerdas tanpa narkoba. IPS mendunia. Nah, nah ya, jadi IPS itu harapannya bahwa kita dengan IPS ini kita menjadikan eh, pelajaran cerdas, menghindari apapun itu yang namanya narkoba, serta menjadikan IPS itu mendunia sejajar dengan mata pelajaran-pelajaran lain. Jadi tidak dipandang sebelah bahwa IPS hanya ilmu pengetahuan bahwa hafalan. Jadi bahwa diharapkan kalian mencintai dan menyukai IPS seperti itu. Ya, lanjutkan. Jaya Kota Banjarbaru. Mohon maaf sebelumnya ya, ini Bapak masih pakai yang lama punya Pak almarhum Pak Nazmi ya. Jadi ini kita masih pakai ini. Nanti Bapak carikan yang literatur terbaru ya dari Pak yang wali kota baru ya. Ya, jadi Pak Arifin wali kota yang baru. Nah, ini sambil ikuti Bapak. Banjarbaru berkarakter. Banjarbaru melayani. Banjarbaru bisa, bisa, bisa. Nah, jadi diharapkan dengan kita dengan kota Banjarbaru ini bahwa Banjarbaru itu mempunyai berbagai karakteristik yang sangat baik, baik itu religiusnya, sosialnya, budayanya, serta bisa melayani masyarakat pendatang maupun tamu, serta bisa berkembang dan menjadi sejajar bahkan lebih baik dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan khususnya lagi di daerah Kalimantan Selatan. Dan bisa berkembang seperti itu. Amin. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara anggota ASEAN. Jadi ada dua ya, menjelaskan kondisi geografis dan karakteristiknya. Karakteristik. Apa itu? Karakter dari negara-negara ASEAN. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan ya tercapai pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua kali ini. Ya, karena ini kita mengenal negara-negara ASEAN. Nah, ini lambang ASEAN, bisa ingin lihat biru dengan putih. Nanti ada lambang tersendiri, bisa kalian lihat di bukunya itu ada di buku kalian, buku paket. Nah, jadi ini dengan latar merah dan ada lambang kuning keemasan. Ini padi yang diikat. Nah, padi ini adalah berjumlah 10 sesuai dengan 10 negara ASEAN. Coba kita buktikan, ada memang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ikatan. Nah, jadi ASEAN itu dengan kepanjangan Association
of Southeast Asian Nation atau negara-negara persatuan Organisasi Negara Persatuan Asia Tenggara. Jadi posisinya berada di Asia Tenggara. Ya, jelas. Kita lanjutkan. Nah, inilah pendiri ASEAN dengan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, namanya deklarasi Bangkok. Itu ada 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ini adalah negara-negara pendiri ASEAN dengan deklarasi Bangkok. Pertemuannya diadakan di Thailand seperti itu. Ya. Jadi 8 Agustus 1967 di Thailand diperkuasai oleh 5 negara. Lanjutkan. Nah, ini adalah anggota ASEAN. Yang 5 ini negara asal atau asli, sedangkan yang 5 ini adalah negara yang 5 yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Itu yang setelah bergabung setelah yang 5 ini ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, oh kenapa Pak Timor Leste tidak dimasukkan, tidak dijadikan negara anggota? Jadi berdasarkan informasi dari website sekretariat ASEAN di Jakarta ya, bahwa untuk Timor Leste belum resmi menjadi anggota ASEAN, jadi posisinya sebagai peninjau. Jadi dia kalau ada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, pertemuan pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, perdana menteri maupun pemimpin menteri luar negeri, itu posisinya adalah mereka sebagai peninjau. Jadi belum resmi sebagai anggota ASEAN. Walaupun posisi mereka itu berada di Asia Tenggara, tapi mereka belum resmi sebagai anggota ASEAN, sebagai peninjau. Entah kapan nanti itu masih masih mungkin masih ada penilaian dari negara-negara ASEAN seperti itu. Ya, yang lainnya ya. Sementara adalah 10 negara ASEAN. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini letak geografisnya, Bapak anukan dulu ya. Nah, ini letak geografis bahwa ini adalah negara-negara yang berada di wilayah di Asia Tenggara atau ASEAN tadi. Nah, jadi posisinya adalah berada di dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Sesuai dengan gambar ini ya, bisa dilihat seperti itu. Posisi silang mengakibatkan ASEAN itu atau Asia Tenggara ini memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional seperti itu. Khususnya Singapura ya, Singapura, Indonesia juga dilalui. Jadi dari Australia lewat Indonesia nanti ke Singapura, ke wilayah Asia maupun ke Afrika dan Amerika, Jepang seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk negara ASEAN itu memiliki 4 karakteristik utama. Karakteristik utama ya, 4 wilayah, 4 karakteristik utama. Ya, yaitu pertama adalah compact. Compact itu berbentuk bulat, itu Kamboja. Jadi bulat, bukan bulat utuh, tapi bentuknya bulat. Jadi ya, bukan bulat 100% ya, tapi ya membulat lah seperti itu Kamboja. Terus yang fragmented itu berpisah-pisah, itu seperti Indonesia dan Filipina, terpisah pulauan. Nah, itu adalah Filipina dan Indonesia. Terus kalau elongated itu adalah bentuk memanjang dari posisi utara ke selatan, itu seperti Vietnam, Laos. Nah, itu Myanmar, itu adalah posisi mereka yang eh, memanjang seperti itu. Ya, memanjang. Nah, utara nanti kita lihat. Kalau Myanmar itu memanjang, Myanmar ada juga memanjang maksud Bapak, tapi ada juga yang Myanmar yang bulat. Jadi Laos, Vietnam, ya itu yang elongated lah. Tapi kalau Myanmar itu protrudet, maaf protrudet. Kalau yang Myanmar seperti Thailand juga dia ada yang ada juga memanjang, ada juga bulat. Nah, Bapak baru ingat. Jadi ada yang membulat, ada yang memanjang untuk yang Myanmar seperti itu. Ya, lanjutkan. Nah, untuk letak koordinat, karena letak koordinatnya mereka berada di garis khatulistiwa atau yang jadi iklimnya tropis dan subtropis. Ke sisi tropis, kenapa mereka tropis? Karena seperti yang di peta ini, kita lihat peta ya. Nah, ini peta ini kan. Nah, di sini karena ini 0 derajat, jadi dia Asia Tenggara beriklim tropis, tapi ada beberapa negara yang seperti di sini, ini beriklim subtropis atau empat 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 musim ya. Tapi hanya ada sedikit wilayah seperti inilah. Nah, karena dipengaruhi oleh sebagian Cina di sini, jadi makanya ada yang subtropis. Tapi rata-rata adalah tropis seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya tadi sudah. Nah, kita ke karakteristik negara ASEAN ya, ada 10 kan. Ya, yang pertama ini adalah Indonesia. Nah, jadi Indonesia
Ini bisa kenal Indonesia kan. Jadi Indonesia dengan bendera merah putih dengan lambang Garuda Pancasila dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, jadi Indonesia ini punya modal yang besar, penduduk yang besar, terus jumlah suku budaya bahasa yang besar. Jadi memberikan warna dan memberikan suatu posisi yang tawar menawar yang tinggi pula di ASEAN maupun tingkat regional maupun tingkat internasional. Itu Indonesia. Indonesia sudah berkiprah di berbagai percaturan seperti di PBB maupun di Perserikatan Bangsa, bagian-bagian badan-badan. Nah, itu Indonesia dengan kaya sumber daya alam, sumber daya manusianya, sehingga Indonesia patut diperhitungkan juga seperti itu di olahraga juga seperti itu. Ya. Kita patut berbangga ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi ini karena tadi kata Bapak tadi karakteristiknya ini adalah fragmented terpisah-pisah. Ini kita buktinya bahwa petanya menunjukkan kita terpisah-pisah, tidak menyatu ya, terpisah seperti halnya Filipina. Ya, lanjutkan. Kedua adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini merupakan bagian dari persemakmuran penjajahan dari Inggris ya. Jadi dia pada pemimpinnya Sultan Hasan Bolkiah. Nah, jadi mereka ini kaya dengan sumber daya alam. Jadi terutama minyak bumi, negara petrodolar, sehingga rakyatnya atau masyarakatnya dijamin oleh pemerintah. Siapa mau dijamin silahkan ke Brunei. Ya, nah, kalau mau seperti itulah pindah kewarganegaraan. Nah, jadi di Brunei ini kaya raya, tapi ya dengan jumlah penduduknya yang sedikit juga yang sekitar 4 juta jiwa tahun 2015 mengakibatkan ya mereka bisa kan menjamin seluruh warganya hanya 4 juta. Ya, seperti itu. Cuma ya itu kelebihan mereka seperti itu. Kita bukan iri, tapi kita bagaimana caranya melihat negara lain itu melihat kelebihannya dan membuang kekurangannya dibuang, kelebihannya yang diambil seperti itu. Bukan iri tidak seperti itu. Nah, ini petanya ini Brunei ini dia menyatu maksudnya berbagi wilayah dengan 3 negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Jadi Kalimantan itu tidak mutlak ya punya Indonesia walaupun paling besar itu luas Indonesia tapi tetap pemiliknya adalah 3 negara. Brunei, Malaysia dan Indonesia seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, untuk Filipina ini letaknya juga di benderanya ya putih biru dan biru, merah dan putih dengan ada lambang matahari. Bahwa Filipina ini banyak dipengaruhi oleh Spanyol dan mereka terbesarnya adalah seperti agama Katolik ya. Nah, jadi itu yang berperannya seperti itu. Nah, bahasa Tagalog, Filipina ini dia berkembang, negara berkembang juga termasuk berkembang dan mereka itu maju dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah karena bikin pertanian maka di situ didirikan pusat penelitian beras ya YRRI ASEAN. Nah, situ ditemukan uh, tempat penemuannya yang kalau kalian ingat itu beras IR itu situ asalnya. Beras Ramos. Nah, itu asalnya bibitnya dari situ dari Filipina. Nah, dari Filipina seperti itu. Beras IR itu Filipina. Berasnya agak besar, biji-bijinya agak putih atau hitam. Nah, itu beras IR. Nah, seperti itu beras IR. Beras Vietnam, beras IR itu ternyata hasil dari penemuan yang di Filipina seperti itu. Nah, bentuknya adalah seperti ini tadi, seperti Indonesia juga kan kepulauan kan, bahwa fragmented tadi dia berpisah kepulauannya. Cuma antara Indonesia dengan Filipina ini di antara ditakutkannya itu adalah waktu mungkin berapa puluh tahun yang akan ke depan bahwa Filipina Indonesia ini takutnya adalah kalau hutan mangrove-nya berkurang terus pemanasan global, pasien ozon menipis menyebabkan suhu dan air laut naik. Nah, itu mengakibatkan pulau-pulaunya akan tenggelam. Itu yang ditakutkan seperti itu untuk yang kepulauan fragmented ini. Negara kepulauan. Jadi saya lama-kelamaan kalau setiap tahun naik 1 senti atau 0, berapa senti, kalau sudah diakumulasikan beberapa tahun-tahun, makanya daerah pinggiran itu yang nanti yang agak naik-naik arus air lautnya. Seperti itu ditakutkan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita berdoa dan berupaya memperbaiki lingkungan seperti itu. Kita ke Kamboja ya. Nah, ini Kamboja. Kamboja ini ada putih dan maaf, ini putih ini ada lambang negaranya, benderanya biru dan merah di tengah. Nah, ini adalah kebanggaan mereka, Candi Angkor Wat. Jadi kalau kalian browsing bisa nanti Angkor Watnya ada itu. Kalau di Kamboja kan Angkor Wat, kalau kita kan ya dia lebih cenderung agama Buddha ya. Jadi Indonesia kan Borobudur. Nah, kalau di sana Angkor Wat. Candi Angkor Wat ya.
Kalau yang di game-game itu sering itu ada angkor quote-nya anunya. Eh, tampilannya dipakai angkor quote seperti itu. Film-film Hollywood sering tuh ya angkor quote seperti itu ditampilkan. Ini Kamboja ya. Nah, untuk Kamboja tadi kan bulat tadi. Nah, dibentuk bulat karakteristiknya ini Kamboja. Jadi Kamboja juga termasuk negara yang sering bermasalah juga. Kamboja kan, Kamboja bermasalah juga dulu tuh, tapi sekarang sudah berkembang, membuka diri juga, akhirnya juga maju seperti itu Kamboja. Untuk Laos, nah untuk Laos ini banyak dipengaruhi oleh komunis ya, nih lambangnya bintang dengan ada lambang ini adalah bagian dari komunis dan dia ini adalah juga dipengaruhi oleh oleh Cina ya RRC seperti itu Laos, Laos ya ini Laos, nah Laos kan, iya kan Laos jadi dia beragama Buddha dan animisme yang pengaruhinya seperti itu Laos. Nah, Laos kan memanjang juga. Ini dari sini memanjang. Nah, hanya Vietnam, Vietnam dan ini dia memanjang seperti itu dari utara ke selatan. Nah, kita lanjut ke Malaysia. Nah, untuk Malaysia juga di samping tadi Brunei dan Singapura juga Malaysia ini adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris ya. Jadi bekas jajahan Inggris diberi kemerdekaan dan Malaysia. Nah, Malaysia ini dengan ringgitnya terus dia Perdana Menteri, namun yang untuk kepala negaranya yang di Pertuan Agong ya. Nah, di Pertuan Agong. Jadi agamanya yang mayoritas Islam, Buddha, Kristen, Hindu seperti itu. Nah, ini Malaysia. Nah, Malaysia kalau ini mereka termasuk yang tidak bulat juga ya. Jadi mereka terpisah, ada yang dalam bentuk di sini dia terpisah dari barat dan timur. Daerah barat ini yang ini semenanjung Malaya dan di sini menyatu dengan daerah wilayah Pulau Kalimantan ya bersama-sama Brunei dan Indonesia di Malaysia. Ini dua yaitu Sabah dan Sarawak, sisanya di sini semuanya negara bagiannya di Malaysia. Nah, yang keenam ini Myanmar. Nah, Myanmar ini juga banyak diberikan oleh pengaruh dari negara Cina juga ya, komunis. Jadi Myanmar yang masih gonjang-ganjing Aung San Suu Kyi-nya. Nah, jadi Myanmar dengan junta militer Myanmar sekarang yang berkuasa, Aung San Suu Kyi-nya ditangkap. Nah, jadi itu urusan politik ya. Jadi ini Myanmar juga mulai sudah membuka diri, mereka berkembang tapi tetap mereka dikuasai oleh junta militer seperti itu oleh militer yang berkuasa oleh mereka. Nah, ini ada sini kan nah, di Myanmar ya. Ya. Nah, Myanmar ini bentuknya ini dia complicated lah. Nah, ada panjang juga seperti Thailand, seperti itu bentuknya seperti Thailand. Bentuknya memanjang. Kita lanjutkan Singapura. Nah, ini untuk Singapura juga seperti itu. Ini bentuknya. Ini benderanya putih dan merah dan putih ya. Nah, ada bintang putih 5 dan bulan ya seperti itu. Karena Singapura ini adalah bagian dulu merupakan bagian dari negara bagian dari Malaysia. Karena dulu itu Singapura ini miskin sumber daya alam, akhirnya mereka Singapura ini dilepas oleh Malaysia. Walaupun mereka sama-sama juga Malaysia dan Singapura ini di apa maksudnya di negara persemakmuran atau bekas jajahan Inggris, namun di Singapura ini dilepas oleh Malaysia, akhirnya menjadi negara merdeka pada saat itu dan merdeka, tapi pada saat merdeka mereka mulai berkembang dan mereka tidak menutup diri, terbuka dan berkembang, akhirnya malah menyalip dari Malaysia dan mereka menjadi negara yang berkembang, malah pariwisata dan ekonominya jauh melesat dibanding Malaysia seperti itu. Dengan pusat Singapura pariwisatanya maju, mungkin yang dikenal dengan Merlinnya itu singa yang ada airnya itu tuh ya, nah patung Merlin simboliknya seperti itu. Jadi Singapura mulai berkembang dan lebih maju jadi negara maju di wilayah ASEAN lah ya. Nah, ini sudah jelas ada informasinya. Nanti selain tayangan rekaman ini juga Bapak kasihkan PowerPoint-nya ya. Jadi bisa saya mendengarkan juga PowerPoint-nya Bapak bagikan seperti itu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nah, Singapura ini juga bentuknya agak bulat, tapi ada juga kombinasi ya. Ada ini kepulauan juga pulau-pulau kecil dengan yang agak membulat. Jadi dia complicated bentuknya seperti itu. Nah, ya berbatasan dengan Indonesia dan sini Malaysia.
Ya, jadi karena ini kan pusat jadi transito, jadi yang jalur perdagangan juga ke tempat dia, jalur jalur untuk kapal juga ke dia. Jadi kalau dari Indonesia, misalnya dari Jakarta transit ke Singapura, Abu Dhabi, seperti itu. Jadi transitnya ke Singapura dulu. Jadi makanya kan Indonesia untuk kemarin dari pertahanan Departemen Pertahanan ingin bahwa kita tidak terlalu tergantung dengan jalur dari Singapura, tapi karena sudah internasional yang mereka pegang, jadi ya mau tidak mau kita mengikuti jalur internasional seperti itu dipegang oleh Singapura. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mandiri lah seperti itu. Amin. Nah, untuk Thailand nih Thailand. Nah, ini Thailand mungkin kalian kenal dengan Thailand. Thailand terkenal dengan budaya dan berbagai macam pariwisatanya, sama pariwisata pantai, terus budaya mereka terkenal juga mereka pariwisata kesehatan di samping Korea. Jadi kalau di ASEAN itu mereka cenderung kalau ingin operasi plastik itu cenderungnya ke Thailand ya, ke Thailand atau ke Korea atau Singapura. Jadi rujukannya seperti itu. Jadi bila pulang dari Thailand kemungkinan besar bisa oplas seperti itu. Ya kemungkinan. Nah, tapi ya di Thailand itu sisi mereka ke kelebihan mereka di samping beras mereka besar hasilnya setiap tahun karena kan mereka beras Thailand diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, ke Thailand mengekspor budaya. Kalau mereka maju sekarang drama Thailand juga maju seperti itu, film-filmnya juga maju, pariwisatanya juga maju. Cuma ya ada efek, ada yang negatif, ada yang positif seperti itu. Nah, jadi cuma kalau di Thailand ini ya agak yang negatifnya, menurut Bapak ya, negatifnya itu ya di sana mereka memang memandang bahwa di Thailand itu untuk yang sesama jenis yang itu mereka lebih terbuka dan diterima oleh negara seperti itu. Itu nanti penjelasan lain ya. Nah, itu di Thailand seperti itu. Oplas, budaya, terus pariwisata mereka lebih maju, lebih berkembang. Mereka berani mengekspor, membuka diri, sehingga pariwisata mereka lebih maju dibanding Indonesia. Jadi tujuan wisata banyak ke Thailand. Thailand, Singapura, Malaysia itu tujuan-tujuan wisata. Kalau dari sana baru transisinya ke Bali, kayak misalkan cenderungnya hanya ke Bali yang lebih dikenal itu adalah Bali seperti itu. Jadi nah Thailand ini juga salah satu identik dengan Thailand ini adalah mereka adalah negara yang tidak pernah dijajah. Ya kan? Nah, kenapa mereka tidak pernah dijajah? Thailand ini adalah karena mereka sangat terbuka dan mereka membuka diri untuk menghindari mereka dijajah. Karena rajanya melihat bahwa Raja Rama itu yang kelima bahwa ini nah, banyak negara ASEAN ini dijajah karena berbagai faktor sehingga akhirnya Thailand ini membuka diri mereka mengubah cara berpakaian, cara sepatu mereka, cara makan mereka ke barat-baratan sehingga pada saat barat itu datang ke Thailand mereka sungkan dan tidak dia memandang rendah Thailand. Oh, buat apa kata mereka? Maka sama saja nih budayanya dengan budaya mereka. Yang kedua itu bahwa Thailand itu mereka kalau setiap orang barat datang itu mereka melakukan perjanjian-perjanjian yang sekira mereka memberikan keuntungan dan memberikan keuntungan pula bagi para yang datang seperti itu. Sehingga akhirnya kedua belah pihak itu untung dan tidak kerugian di satu pihak sehingga tidak ada muncul niat untuk menjajah. Yang ketiga itu Thailand adalah miskin sumber daya alam. Jadi Thailand miskin sumber daya alam sehingga tidak ada nafsu dari negara-negara Eropa tuh untuk menjajah Thailand. Beda dengan negara lain Indonesia, Malaysia, mungkin Filipina itu mereka kaya sumber daya sehingga menjadi rebutan negara-negara Eropa seperti itu. Nah itu adalah ada sebagian kecil faktor penyebab Thailand itu tidak dijajah oleh negara asing seperti itu. Itu saya yang pandangnya ya. Ya, lanjutkan nih Thailand tadi kan ya complexity bahwa dia ada yang bulat, ada yang memanjang. Ini Thailand. Nah, petanya ya. Iya. Ya, waktu 20 masih ada 6 menit. Kita lanjutkan. Yang terakhir ini adalah Vietnam. Nah, jadi Vietnam ini juga mendapatkan pengaruh dari RRC ya. Nah, ini RRC kan merah. Merah ini identik dengan komunis ya. Jadi nah ini partai komunis jadi sana Vietnam. Namun sekarang Vietnam sudah berkembang menjadi negara yang maju. Kenapa maju? Berkembang ke arah yang maju maksudnya. Jadi Vietnam sekarang sudah membuka diri untuk ekonominya. Bahkan sekarang banyak yang migrasi pabrikan-pabrikan HP, pabrikan printer,
pabrik-pabrik itu banyak yang migrasi dari Indonesia, khususnya Indonesia contohnya, itu banyak pindah ke Vietnam, pindah ke Vietnam dan yang Thailand. Nah, jadi karena mereka memberikan insentif yang sangat menggiurkan. Contohnya, mereka itu upah buruhnya rendah, minim seperti itu. Tidak dengan Indonesia yang selalu tiap tahun naik 5%, 10%. Sehingga untuk hitungan luar negeri, sebenarnya Indonesia itu sudah mahal untuk upah buruhnya. Sehingga untuk posisi tawar menawar juga agak kurang ya. Ya itu tadi, tapi ya memang seperti itulah keadaannya sudah terjadi. Cuma kalau untuk mereka yang di Vietnam, Thailand ini mereka memberikan insentif yang seluasnya sehingga banyak yang bermigrasi, memindah, merelokasi usaha mereka ke Vietnam, Thailand. Jadi rata nanti kalau kalian lihat itu HP-HP itu nanti yang produksinya di Thailand, terus produksinya di Vietnam. Nah, seperti itu. Itu tempat produksinya. Meskipun made in China tapi tempat produksinya seperti itu. Nah, HP-HP coba kalian cek-cek seperti itu. Printer Vietnam, printer tinta Filipina. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang merelokasi karena tadi berbagai kemudahan-kemudahan dan insentif-insentif yang mereka berikan seperti itu. Ya, terlanjutkan. Vietnam sama seperti memanjang kan petanya. Nih, memanjang petanya ini memanjang dari utara ke selatan seperti itu. Nah, sekarang untuk tugas ini Bapak bacakan dulu ya tugasnya ya. Nah, silakan kerjakan di kertas lepas atau HPS, buatkan bendera-bendera negara ASEAN. Bisa diberi warna jika ada, serta bisa diberikan keterangan singkat tentang negara tersebut. Namun, kertas kerjanya hanya satu lembar saja, sehingga dimanfaatkan di lembar kertasnya. Untuk waktu mengerjakan selama 1 minggu, setelah selesai bisa diupload di GF yang Bapak bagikan di GC atau di WA. Nah, jadi itu kerjakan ya. Jadi bendera-benderanya digambar, mau diberi warna atau tidak itu bisa saja, terserah. Kalau tidak warna jangan dipaksa. Tapi tetap satu lembar ya, tetap satu lembar jangan banyak-banyak supaya waktunya 1 minggu panjang, mengerjakannya panjang, 1 minggu hanya satu kertas saja, bagi 10, kalau kan 10 loh. Nah, jadi beri keterangan yang singkat atau bagaimana caranya satu lembar itu cukup, seperti itulah tugasnya. Mungkin nanti tetap Bapak bagi juga ini anunya PowerPoint-nya seperti itu. Nah ya, jadi bisa dibaca, kerjakan di kertas lepas atau HPS, buatkan bendera-bendera negara ASEAN. Bisa diberi warna jika ada, serta bisa diberikan keterangan singkat tentang negara tersebut. Namun, kertas kerjanya hanya satu lembar saja, sehingga dimanfaatkan benar-benar kertasnya. Ya, jadi satu lembar aja. Jadi hanya 1 minggu, dan upload di GF. Nanti GF-nya linknya Bapak bagikan. Nah, GF-nya Bapak bagikan. Kalau sudah selesai bisa kalau sudah selesai, kalau belum jangan dipaksakan. GF ya, jadi GF ada dua GF-nya, GF untuk presensi dan GF untuk tugasnya. Jadi ada dua GF nanti Bapak bagi. Jadi ada 4 ya Bapak bagi. Yang pertama itu GF presensi, Google Form presensi, Google Form tugas, terus rekaman penjelasan Bapak sama PowerPoint-nya. Jadi ada 4. Nanti Bapak bagikan di WA atau di GC nanti ya. Ya, lanjutkan. Nah, doa. Jadi masih ada waktu sekitar 3 menit, 2 menit. Jadi sebelum Bapak akhiri pembagian kita pada pagi hari ini, jadi bahwa Bapak ambil kesimpulan ya bahwa pembagian kita hari ini adalah dua, yaitu kita mengenal negara-negara ASEAN dan karakteristiknya. Jadi kita tahu bahwa negara ASEAN itu ada 10 dan karakteristiknya bermacam-macam, termasuk ada 4, ada yang bulat, memanjang, terus fragmented dan kombinasi tadi ya, ada 4 karakteristik dari negara-negara ASEAN. Baik, sebelum Bapak akhiri, kita berdoa. Kita berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan bisa menjadikan bermanfaat bagi kita ya, seperti itu. Ya, berdoa, akhir doa belajar kita mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak tutup, jadi Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah. Jadi ingat pesan Ibu dengan 5M tadi ya, menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tracing dan ya loh. Terus ini jangan lupa mencuci tangan tadi kan, jauhi kerumunan dan lain sebagainya. Jadi kita lebih baik di rumah saja seperti itu. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, minum dan makanan yang bergizi serta hindari pola pikir serta pikiran yang tidak bermanfaat. Maksudnya kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Isi dengan yang bermanfaat.
Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Karena